ikuti Rumahku Surgaku, program spesial untuk sahabatku yang akan mengupas tuntas tentang keluarga dari segala permasalahannya, yang bertujuan menciptakan keluarga samara yang akan dikaji secara syariah dan psikologi. Acara ini terformat interaktif melalui line telepon dan SMS. Rumahku Surgaku, hanya di 107,9 FM Cirebon. Radioku, inspirasi spirit hati. Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ozi di program Rumahku Surgaku yang akan menemani sahabat-sahabatku semuanya, insyaallah 60 menit ke depan. Program ini adalah program yang tersaji buat khususnya adalah sahabatku semuanya ya. Bagi yang ingin berkonsultasi ataupun ingin sharing tentang masalah keluarga, bisa bergabung dengan kami baik via SMS di 0231 252 2549 atau bisa langsung hubungi kami di 0231 25 22 549. Baik sahabat, tentunya di sini Ozi tidak sendirian karena Ozi banyak ditemani juga ada Kang Ulil dan juga dua narasumber yang sudah datang dan sudah siap menemani sahabatku semuanya. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Kang Ulil. Kang Ulil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Ulil? Alhamdulillah baik. Kang Ulil ya. Kayaknya ceria banget hari ini Kang Ulil. Ya, baik. Sahabatku, tentu sahabat sudah tidak sabar lagi ya dengan program yang kita sajikan. Langsung saja kita sapa dulu dua narasumber yang akan menemani sahabat ke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Buya? Sehat semuanya? Sehat Alhamdulillah. Gimana kabar? Dengar semuanya. Iya. Ada sedikit perubahan Buya dalam jadwal Buya. Jadi Rumahku Surgaku memang seharusnya hari Selasa, akan tapi sekarang adalah hari Kamis, akan pindah di hari Jumat sahabat semuanya. Jadi bagi sahabatku yang ingin terus menyimak adalah pindah di hari Jumat. Juga sudah datang Bunda Titi yang juga sudah menemani kami semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Oji Uli. Iya, assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Gimana, sehat semuanya Bunda? Sehat. Semoga semua sahabat-sahabat Bunda sehat. Ya. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Program ini insya Allah akan mengangkat sebuah tema Bunda Buya ya. Insya Allah tema yang kita angkat untuk sahabatku semua untuk kali ini adalah tema sekufu. Yang mana adalah sekufu itu adalah penting dalam urusan pernikahan ya. Kadang seorang itu bertanya apakah saya boleh atau tidak menikah dengan ini. Yang bermasalahkan kadang saya tidak kufu. Kufu itu bagaimana sih dalam Islam dan menurut agama dan sosiolog Ibu ya. Psikolog. Jadi apa? Jadi sahabat semua bisa bertanya nanti tentang sekufu ya sahabat ya. Baik itu via SMS di 0813-2146-1079 ataupun di via telepon 0231252549. Baik sahabatku, mungkin langsung saja insya Allah Buya akan langsung memberikan mukaddimah tentang sekufu, pembahasan tentang sekufu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang kami cintai, wabil khusus Bunda Titi, juga Ozi dan Ulil yang menemani acara yang semoga bermanfaat ini. Amin ya Rabb. Amin. Sebelum kita berbicara tentang agama atau ditinjau dari sisi syariat masalah kufu, sebetulnya Bunda, kalau kufu itu adalah disepakati oleh semua orang berakal sebelum Islam berbicara tentang kufu. Makanya sungguh sangat aneh jika ada sebagian orang menolak istilah kalimat kufu. Kufu itu adalah
disepakati oleh semua orang berakal. Hanya prosesnya nanti betul atau tidak ini adalah masalah lain. Misalnya Bunda, dan biarpun kadang-kadang yang diambil itu orang yang sebetulnya dia adalah lawan atau saingannya. Bisa saja seperti itu. Contoh, seorang saudagar pedagang kaya raya itu saingannya siapa? Pedagang yang sama kan? Pedagang yang sama. Akan tetapi tiba-tiba kalau ada pembicaraan untuk saling menikahkan anaknya, setuju untuk dinikahkan. Nah, karena ada satu misi. Iya. Misinya itu supaya adalah menjaga ininya supaya itu. Jadi sebetulnya kufu itu disepakati oleh semua orang berakal. Jadi kalau ada orang menolak kufu itu adalah satu hal yang tidak benar. Katanya Islam diskriminasi, dan enggak, kufu itu adalah hak. Artinya yang seandainya dia meletakkan kekufuannya juga tidak ada masalah. Misalnya orang kaya raya misalnya, biarpun harta ini adalah urusan kufu yang dianggap lain ya, kita hanya bicara akal saja. Orang selama ini kan yang dilihat dalam urusan pernikahan, kalau harta kaya ini ya, kita lihat itu nanti sebelum kita tinjau syariah. Seandainya ada orang kaya raya, miliarder, lalu dia seorang wanita kaya raya, pengen menikah dengan lelaki fakir yang hidupnya di pinggir jalan ya, itu adalah secara syariat juga dibenarkan, mangga silakan, karena dia telah menjatuhkan haknya, ya kan? Iya, Pak. Akan tetapi akal bisa enggak? Pasti bertanya, kenapa kok bisa seperti itu? Kan begitu ya? Nah, itu kenapa itu sebetulnya menunjukkan bahwasanya kufu itu penting. Sebab kalau kufu itu sudah ada, kenapa itu tidak ada? Kalau sudah kufu itu ada, kufu itu adalah keserasian, keseimbangan untuk tadi sebut terbangunnya sebuah komunikasi, dan juga untuk mengukuhkan faktor psikologi. Sebab kepincangan itu juga menjadikan pengaruhnya besar terhadap psikologi. Karena kita tidak benar kalau ada seorang menikah itu dengan minder tuh. Kalau merintah dengan kefakirannya itu kadang-kadang itu tidak bisa berfungsi dalam sebuah komunikasi. Misalnya seorang wanita karena merasa kefakirannya dinikahi seorang laki-laki kaya raya, keminderannya itu bermasalah berat sehingga suaminya di saat melakukan kesalahan tidak berani menegur dan sebagainya. Begitu juga seorang laki-laki yang melarat ya, tapi menikah dengan perempuan yang kaya raya, ya kan? Itu bisa saja menjadikan dianya itu adalah tidak punya kemampuan untuk mengatur rumah tangganya menjadi imam. Biarpun sebetulnya ya, itu bisa saja dijatuhkan karena wanita kaya raya karena di hatinya mulia. Tapi kan tidak semua orang punya ketakwaan semacam ini. Hatinya mulia, saya ingin menikah dengan seorang laki-laki santri yang soleh biarpun melarat ibadahnya. Atau seorang saya kaya raya, saya pengen punya menantu yang penting soal ustadz soleh misalnya. Itu misalnya itu adalah wajar dan itu kemuliaan, dan itu yang dibidik oleh para ulama dahulu. Bahkan ini terjadi seperti di daerah Kediri. Itu tahu ada seorang kaya raya itu, mohon maaf ya, seorang kaya raya dan berhasil, dia punya menantu alim. Apa katanya? Kamu tidak usah ngurusin apa-apa, urusan rumah tanggamu aku yang mencukupi. Kamu cukup belajar saja. Lah ini kan menjatuhkan haknya ya. Akan tapi lihat, seorang anaknya kan harus dididik benar ya. Kalau tidak kan bisa bermasalah. Selalu ngungkit-ngungkit, ini kan semua dari bapak saya, ini dari orang tua saya. Ini bisa bermasalah. Jadi aslinya kufu itu adalah untuk mengikuti ya watak dan sifat manusia. Ya. Orang sekarang gini, anak raja dengan anak raja, pejabat. Ini adalah sudah irama seperti itu. Akan tapi harus diketahui bahwasanya semua madhab mengatakan bahwasanya ini sebelum syariah ya. Syariah itu adalah mengatakan bahwasanya kufu itu adalah hak. Kalau ada orang menjatuhkan kufunya adalah tidak ada masalah. Tapi tidak bisa dipungkiri. Maka nanti ada tingkat kekufuan. Kufu yang paling penting adalah agama. Jadi tidak ada yang bisa menandingi. Jadi yang paling penting dan utama adalah agama. Cuman tadi kita gambarkan bahwasanya istilah kufu itu adalah wajar, semua orang berakal. Akan tapi nanti setelah itu semuanya, inna akramakum indallahi atqakum. Lihat, harus yang kita tinjau pertama adalah kemuliaan akhlak, ketakwaan ya. Jangan sampai itu mengalahkan yang lainnya. Apa artinya anak kita itu adalah apa artinya kita dinikahi anak perempuan kita dinikahi oleh orang yang katanya
ningrat misalnya, tapi ternyata akhlaknya tidak. Atau dia orang kaya tapi tidak punya agama. Tentunya yang didahulukan adalah di sini agama. Yang jelas kufu itu ada. Jadi kufu itu harus tidak bisa tidak. Sampailah itu yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi agama Bu ya yang terpenting otomatis ya. Agama. Agama itu nomor satu lah. Itu kufu yang sesungguhnya di situ. Kemudian oleh Rasulullah disebutkan misalnya Quraisy dengan Quraisy ini semuanya karena memang seperti itu, mengikuti sifat. Makanya betul kalau Bunda, kalau kita dalam bahasan pertama, psikologi itu penting untuk dijaga. Supaya tidak ada kesombongan seorang istri dalam sebuah rumah tangganya karena merasa nasab hartanya lebih tinggi, hartanya lebih tinggi, itu bisa saja terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan terjadi kesombongan bagi seorang istri. Maka diperhatikan kufu. Kalau seandainya ada seorang wanita yang sudah terdidik, ya, terdidik. Lah ini pernah terjadi juga dalam satu kisah. Sayyidina Zaid ibn Harithah itu adalah bekas budak yang sudah merdeka, orang soleh. Kemudian dengan Sayyidah Zainab adalah kufu Quraisy karena kerabatannya dengan Rasulullah sangat dekat. Ternyata di sini Bunda sama-sama baik, tidak ada keseimbangan, tidak ada kesesuaian. Biarpun sama-sama soleh, terjadi perceraian. Ini menunjukkan bahasanya kufu ini adalah penting ya, penting dalam hal pernikahan. Cuman jangan sampai mengejar kufu urusan yang lain selain agama. Agama diutamakan, baru setelah itu dipikir yang lainnya. Kemudian misalnya kalau ada seorang, nah kufu itu nanti kalau kita bicara secara akal dulu supaya rinci ya. Kufu secara akal. Sekarang kufu secara syariah itu seperti apa? Jadi yang jelas kufu itu harus ada kesamaan. Kufu itu namanya kafa'ah, kesesuaian antara suami istri, kesesuaian. Bahkan kalau perlu pendidikan juga begitu Bunda. Iya. Suaminya cerdas sekali atau istri yang sangat cerdas sekali, suaminya tell me dikasih tahu nanti dulu nggak nyambung. Ini bisa berantem dalam rumah tangga. Makanya ini juga sangat berbahaya. Ini kufu dalam urusan pemikiran juga perlu itu. Penting ya. Kemudian dan kufu itu hanya dianggap begini Bunda. Bagi seorang wanita. Seorang wanita kalau pengen menikah dengan laki-laki diupayakan laki-laki itu adalah jangan sampai di bawahnya. Itu sudah kita bahas dalam kaidah kemarin. Sebenarnya kaidahnya wanita itu pengen kalau melihat suaminya itu ke atas. Betul. Nah, suaminya itu lebih tinggi sedikit. Kalau tidak lebih tinggi badannya, lebih tinggi ilmunya. Kalau tidak lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi apanya ada kelebihan itu adalah itu sudah normal. Nah, itu sebenarnya bahasa kufu itu. Karena kita makmum ya. Iya, itu adalah yang kita sebut bahasa kufu kalau kita terjemahkan dalam syariat ya. Nah, maka dari itu seorang wanita itu biasanya pengen mempunyai suami yang lebih pandai. Mungkin seorang wanita itu adalah seorang dokter. Tapi karena imannya tinggi, kalau urusan kedokteran saya sudah cukup. Saya pengen membimbing saya urusan agama saya. Bisa saja seorang dokter menikah dengan seorang ustadz. Artinya apa? Ada nilai plus yang dilihat dari pasangannya. Tapi kalau indah ini, indah itu, indah ini, indah itu, pusing dia. Sehingga sampai ada orang bilang, Bang, suaminya bilang, Dek, aku sungguh sangat cinta kepadamu, kamu cantik, kamu baik, solehah. Iya Bang, aku juga cinta sama Abang. Juga bingung aku cinta kepada Abang karena apa ini? Gak enak. Banyak ya. Terpaksa begitu. Dan kemudian juga kalau tidak ada kufu itu, khawatir nanti ada ketersinggungan di dalam sebuah rumah. Maksudnya nasab. Pentingnya dalam Imam Syafi'i itu nasab tuh dibahas. Harga diri. Harga diri nasab itu karena begini Bunda. Kadang-kadang ada ketersinggungan sensitif dalam sebuah rumah tangga. Mungkin keluarga sang istri itu nasabnya lebih tinggi, ya. Yang lain tidak punya nasab, apalagi punya kasus orang tuanya begini-begini. Di saat sang istri itu berbicara tentang kebesaran nasabnya, apa kata suami? Minder kan? Dan itu akan menjadi tertekan di dalam sebuah rumah tangga. Sehingga bisa saja menjadikan kebencian kepada orang tuanya. Kenapa saya dilahirkan semacam ini dan sebagainya ya. Nah, makanya Islam itu dihadirkan bukan untuk orang ulama-ulama saja, orang-orang soleh yang bisa nerima itu semuanya, tapi untuk orang awam yang masih punya hawa nafsu, sehingga dikukuhkan makna kufu. Ya kalau orang soleh-soleh semua sih tidak ada masalah. Orang soleh, wanita solehah, yang penting suaminya soleh, nggak punya duit, nggak punya nasab, nggak punya ini, tidak ada masalah. Tapi Islam ini buat semua orang yang masih punya hawa nafsu, yang masih belum terdidik hawa nafsunya, sehingga mesti muncul emosi, sehingga dipenuhi yang namanya kufu.
Jadi ini harus. Kemudian nanti kalau pembahasan masalah syariat mungkin akan terbahas setelah ini. Jadi intinya kufu itu ada, harus. Akan tapi yang harus kita pahami, yang namanya kufu itu di dalam masalah pernikahan adalah syaratul luzum. Kalau kita bicara syariah nanti tentang nasabnya harus misalnya dari ahli bait Nabi Muhammad, Quraisy. Ini adalah syarat luzum. Syarat luzum itu begini Bunda. Artinya bukan syarat sihah. Syarat luzum itu bagi orang yang punya nasab, dia bisa mempertahankan nasabnya untuk menolak pernikahan. Seorang wanita yang punya nasab lebih tinggi dari seorang laki-laki, dia bisa menolak, saya tidak terima. Misalnya anaknya putri raja dia punya hak untuk menolak. Di dalam syariat diperkenankan karena adalah dia seorang putrinya seorang raja, sultan, khalifah, mau dinikahi orang biasa petani. Maka hak bagi seorang putri itu untuk menolaknya. Kalau dia menjatuhkan, nggak apa-apa. Nah ini jadi seperti itu. Jadi maknanya itu memang untuk menjaga. Karena yang dibidik oleh khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, khawatir ada kesombongannya dalam berumah tangga baru 3 hari berantem. Tatanya tolak pinggang nanti. Kamu ini dari mana? Kayak akhirnya balik kan, munggah balik kan begitu. Berani ini kan bisa begitu. Jadi dijaga dalam Islam. Tapi kalau dia merendahkan, menjatuhkan dia tidak masalah. Bahkan dianjurkan semua orang kalau minta surga kan surga Firdaus. Artinya apa? Siapapun baik laki dan perempuan kalau pengen sesuatu harus yang istimewa dong. Anda seorang wanita pengen laki-laki yang mulai dari nasab, dari ilmu, dari ini harus kalau bisa. Anda seorang laki-laki bisa. Ini kok indahnya. Sebab Rasulullah itu menyireh tungkahul mar'atu li apa? Li arba'in. Dalam riwayat memang tidak ada linasabiha, tapi ada ulama menerjemahkan linasabiha. Artinya semua orang pun harus mencari pasangan yang punya nasab. Karena apa? Ini demi keturunannya yang bakal dibanggakan oleh anak-anaknya, bukan bangga kesombongan, sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Ini yang harus dipahami. Jadi kufu itu ada. Makanya tidak benar ada sebagian orang karena kedengkiannya kufu itu tidak ada. Khususnya ada orang misalnya sekarang kan ahli bait, keluarga Rasulullah ahli bait, dzurriyyah Nabi kepada dzurriyyah Nabi. Ini kufu. Ada orang di luar mengatakan itu kok diskriminasi pernikahan itu saja. Pernah suatu ketika saya balik kepada, kalau Anda seorang ustadz bagaimana menikahkan putri Anda, atau Anda seorang punya uang, mungkinkah Anda nikahkan anak Anda dengan orang yang nggak benar atau orang yang tidak punya ini? Ya enggak, sama itu kufu. Jadi dia punya nasab, dia akan mempertahankan nasabnya. Kalau ternyata dia meletakkan saya sudah seleh, saya tidak ngurus ini semua, itu haknya dia. Di dalam fikih disebut namanya syaratul luzum. Syaratul luzum itu syarat jika tidak dipenuhi maka bagi yang punya hak berhak untuk menolaknya. Tapi kalau yang punya hak itu sudah meletakkan, menjatuhkannya, boleh, saya tidak apa-apa, maka itu sah-sah saja. Kecuali riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal syaratus sihah, tapi itu pun nanti perlu penjelasan yang lainnya. Jadi intinya secara umum bahwasanya yang namanya kufu itu harus ada bagi orang yang berakal. Apalagi menurut syariah, sebab syariah sangat tidak bertentangan dengan akal. Cuman kalau sudah berlebihan, misalnya Jawa dengan tadi apa Bunda? Jawa dengan Sunda nggak bisa, Sunda dengan Batak nggak bisa, ya nggak benar kalau sudah sama-sama. Suku Bu ya? Suku itu kadang-kadang bagi orang itu karena kefanatikan. Sementara dijadikannya orang itu berkabilah-kabilah itu di dalam Al-Qur'an disebutkan justru untuk saling ta'aruf. Mestinya orang Jawa jangan nikah sama orang Jawa. Mestinya begitu. Orang Jawa sama orang Batak sana, orang Batak sama orang ini mestinya ya. Kalau memang kaget juga. Karena ini ada semacam kefanatikan. Ini adalah yang dibangun oleh jahiliyah. Orang Jawa merasa lebih mulia dari orang Sunda lebih mulia dari orang Madura, orang Madura lebih mulia dari orang. Ini adalah suatu kehinaan. Tidak seperti itu. Kita menikah dengan siapa yang penting soleh, yang penting baik, yang penting kaget juga sedikit nggak apa-apa. Baik, ini adalah mungkin barangkali sebagai muqaddimah, mungkin Bunda bisa menambah secara psikolog seperti apa. Ini ilmu yang baru buat Bunda sendiri sebetulnya. Dan buat kita semuanya Bunda. Tapi mungkin cuma istilah yang Bunda belum kenal aja Bu ya. Sebetulnya hakikatnya sama sih. Kalau dalam psikologi itu orang menikah itu harus suka, harus bangga terhadap satu sama lain ya Bu ya. Dan Oji Ulil dan sahabatku semua. Jadi kalau kita suka sama calon suami kita, berarti kita juga menghormati dia. Ya kan? Mau nurut sama dia gitu. Dan sebaliknya, kalau
calon mempelai pria itu suka sama calon mempelai putri, berarti dia selalu mau menolong gitu kan, selalu tahu perasaannya. Jadi membantu, pokoknya pertengkaran antar mereka itu menjadi minimal gitu ya kalau ada rasa suka gitu. Nah, tetapi ini memang sering salah gitu. Kalau tidak dibantu oleh syariat, wawasan syariat, rasa suka ini sering salah begitu kan, Bu ya. Jadi seperti tadi, orang Jawa contohnya harus menikah dengan orang Jawa karena ibunya ini, mudah-mudahan saya enggak, ibunya ini dan bapaknya bilang orang Jawa itu semuanya ya pinter, ya lungguh, ya apa yang nggak kasar dan sebagainya. Ketemu maaf orang Tapanuli misalnya pasti terkejut gitu karena mereka vokalnya saja sudah keras. Ya, tradisi gitu. beda. Cara makannya beda. Jadi pokoknya unggah-ungguhnya juga beda. Walaupun sebetulnya tidak seperti itu niatnya, cuma caranya. Nah, tapi ini perlu satu pembelajaran. Tapi untuk amannya biasanya seperti yang dikatakan Buya tadi, lebih baik kita mengambil tadi itu yang paling aman gitu, dalam arti gini, misalnya senang sama seorang dokter misalnya, anak saya misalnya, dokter ini ternyata orang beragama Islam, tapi seperti itulah ada kurangnya. Jadi nanti bisa pilihlah banyak kan Muslim yang dokter juga yang lebih baik dari ini. Seperti itu loh, yang dimaksud Buya kan tadi seperti itu. Nah, yang dalam kajian psikologi juga itu disarankan seperti itu. Jangan asal lihat bajunya gitu. Dokter anaknya bakri ya, terus gini gitu, itu belum tentu baik. Masih banyak anaknya, kalau mau anaknya pengusaha misalnya, masih banyak anaknya pengusaha tuh banyak sekali, mungkin yang lebih baik dari itu misalnya. Nah, itu bisa memilih gitu loh Bu ya. Jadi dalam arti walaupun seneng, tapi kalau ada yang nggak berimbang, kan yang namanya ta'aruf kan beberapa pilihan, kita ambil yang terbaik gitu. Nah, itu seperti itu sama aja. Cuma ya dalam konseling remaja atau BP4 juga selalu ditanya sudah cocok gitu. Dan kita punya biodatanya, yang perempuan, yang laki. Kita juga berpikir, melihat, observasi, ini kayaknya ada yang nggak nyambung. Nanti disarankan lagi. Tapi 4 mata sama yang perempuan atau sama yang laki. Kayaknya kalau gini-gini nanti terjadi begini. Ini antisipasi. Seperti itu kalau dalam kajian psikologi. Yang namanya maksudnya sekufu itu seperti itu. Jadi tujuannya sih untuk mendapatkan pernikahan yang langgeng gitu sampai akhir hayat, nggak ada perceraian, nggak ada apa, malah justru bisa menurunkan anak-anak yang baik dan lebih baik dari orang tuanya gitu. Jadi ini memilih ya Bu ya, memilih, nggak senang sama satu orang itu kemudian tidak ada lagi yang lain lebih bagus, nggak, itu seperti itu kalau dalam kajian. Tapi menikah itu harus suka, nggak bisa kalau cuma lihat sama-sama pedagang gitu. Nanti gimana, nggak bisa. Jadi kalau misalnya anak miliarder menikah dengan pria biasa, orang tuanya juga harus tahu ini potensial nggak untuk menjadi imam, gitu. Walaupun tidak kaya, tapi harus kelihatan itu dia bisa nggak membimbing anaknya yang perempuan, gitu. Itu sangat penting. Jadi itu kalau dalam kajian psikologi seperti itu. Sama sih sebetulnya. Jadi Manggi seperti itu. Di dalam memilih pasangan, sampai kena Bunda, ya namanya memilih itu kan bukan berarti orang yang keprosok. Memilih namanya memilih. Di situ harus memilih yang sebisa mungkin. Selagi bisa, kalau tidak adalah harus ada prioritas mana yang harus diambil. Tapi ingat bahwasanya agama itu paling utama. Jangan hanya mementingkan selain agama. Mohon maaf ya, kalau dibanding mana lebih utama antara nasab dengan agama, ya agama.
Betul. Masa nasabnya bagus tapi tidak agak Islam, nasabnya bagus tapi dia fasik, nasabnya bagus tapi dia tidak sholat. Ya apa artinya? Tetap agama adalah nomor satu. Jadi memang betul kami kemudian menikah itu harus senang. Maksud senang itu adalah orang yang akan dinikahi itu layak untuk dicintai dan disenangi sesuai dengan kriteria. Nah, itu kan penting ya, karena kaidah kemarin kan Pak memilih. Bagaimana cara memilih? Memilih itu sebelum orang gandrung, sebelum orang senang. Jadi memilih senangnya itu dari dalam hati makna karena memang dia adalah semua orang bakal senang dengan kriteria itu. Ini. Terus dia juga mau nurut Bu ya. Kalau senang sekali dalam hati, mencintai dalam arti kagum itu, kalau perempuan akan menjadi makmum yang baik gitu. Ada kepatuhan nanti. Ada kepatuhan karena memang sesuai dengan kriteria. Sehingga waktu dia melihat itu dia dari posisinya dia. Jadi orang itu jangan lupa posisi. Itu adalah makna kafa'ah. Dia ingin melihat orang lain. Saya bisa tidak melihat suami saya seperti itu dengan mata menghormati. Kalau ternyata dia lebih rendah dari saya, buru-buru deh jangan khawatir nanti terjadi apa-apa. Kecuali dia sudah melihat dari posisinya dia. Memang saya posisi lebih tinggi, saya nasab lebih punya, kemudian saya harta juga lebih banyak. Akan tapi saya dalam hidup saya butuh seperti dia. Artinya dia memandang dari posisinya. Posisi butuh. Maka di saat itu posisi yang dia itu bakal menghargai. Maka itu adalah wajar-wajar saja. Dan dalam Islam itu diperkenankan. Makanya benar kufu itu adalah syarat. Dan itu disepakati oleh 3 madhab ya. Madhab Imam Abu Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya madhab Imam Malik itu agak ringan masalah kufu itu. Kufu itu hanya ada agama saja. Urusan nasab dan sebagainya tidak ada. Jadi orang nasab ini, nasab itu. Yang penting agamanya sama, iman kepada Allah tidak sama. Dan itu adalah juga pendapat ulama besar Maliki. Yang Malik sendiri juga punya nasab ya. Akan tapi dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, dan juga madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ada di dalam urusan nasab ini. Jadi rincian ada nasab, bahkan sampai nanti dibahas oleh sebagian ulama kufu di dalam urusan umur. Itu ada, biarpun ini adalah barangkali tidak pernah dibahas. Kakek-kakek 80 tahun menikah dengan 16 tahun. Dan ini ada terjadi. Banyak. Akan tapi apakah haruskah pernikahan semacam itu? Mungkin ada orang yang ngambil barokah. Ngambil barokah atau ngambil karena cintanya kepada ulama tersebut, ulama umur 80 tahun dinikah dengan putrinya. Ya wajar, tidak apa-apa. Akan tapi orang tua pun harus melihat putrinya ini kan juga seorang wanita yang perlu senang, perlu bahagia betul. Kalau masih 2 kali umur 40 sama umur 16 ya masih mungkin 45. Tapi kalau sudah kadang-kadang tua sekali, dan ini bagaimana yang semacam ini? Ya, kalau semuanya relasi tidak ada masalah. Akan tapi orang tua pun harus memikirkan tentang anak kita itu bukan boneka yang tidak punya hawa nafsu ya, tapi dia juga punya kesukaan, rasa senang. Sehingga betul-betul diperhatikan. Makanya saking pentingnya di dalam madhab Imam Syafi'i, biarpun seorang wali, mujbir wali yang bisa memaksa anaknya untuk menikah tanpa dengan izin, maka tetap disunnahkan untuk minta izin bagi anak perawan. Ditanya, nak, gimana kamu mau enggak dengan dia? Ini adalah makna untuk menemukan keseimbangan. Biarpun nanti biarpun pada hakikatnya dia tidak seimbang, tapi di saat dia mau menerima itu siap menerima kekurangannya. Itu yang penting. Khawatirnya itu terjadi percekcokan di dalam sebuah rumah tangga. Baik, ini adalah mungkin masalah kafa'ah. Mungkin kita akan sambung dengan beberapa pertanyaan. Baik sahabat yang belum bergabung, kita tunggu di via SMS 0813-214-61079 atau via telepon 0231252259. Kang Ulil, kayaknya asik nih temanya nih tentang kafa'ah ya, karena sekarang banyak orang yang bertanya-tanya, saya itu kufu tidak dengan dia itu. Sehingga banyak yang minder, banyak yang ini. Ironisnya di masyarakat lagi tatkala kufu itu dimaknai hanyalah pada ormas-ormas tertentu. Sebaiknya kita tanyakan pada guru kita Buya Yahya, bagaimana tanggapan beliau tentang masalah orang harus kawin atau menikah dengan ormas yang dia ada dalam situ, seperti NU harus ada dalam NU, atau jamaah sini harus dengan jamaah sini juga. Seperti itu, bagaimana Buya? Baik, nanti seperti sahabat ya. Kayak sahabat sudah penasaran nih Kang Ulil. Tapi sebelum kita lanjut Kang Ulil akan kita break terlebih dahulu setelah yang satu ini.
We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. You'll share all your joys through hardships, support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant your kids will make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Beginilah bila para santri ngerumpi membahas masalah-masalah keseharian dikemas dalam OSB, obrolan santri Buya. Paling jeleknya kalian tuh ketika kalian di masa muda. Cuman bukan berarti Rasulullah mengabarkan seperti itu kita tidak bisa baik. Jadi untuk berupaya menjadi seorang yang baik itu suatu kewajiban bagi kita. Kalau kita terus terkekang dalam nafsu-nafsu yang membawa kita terjerumus, wah bisa batal akibatnya. Iya, betul. Di dunia maupun di akhirat. Ya, makanya jangan kita yang tunduk terhadap nafsu kita. Iya. Kita yang diatur sama nafsu jadinya ya. Iya. Ya harusnya nafsu yang dikendalikan sama kita. Dikendalikan sama kita. OSB, obrolan santri Buya. Dengarkan setiap Kamis malam Jumat jam 21 sampai dengan jam 23 waktu Indonesia Barat.
hanya di radioku 107,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Radioku 107,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Masih di frekuensi yang sama 107,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Sahabat, kita berada di program Rumahku Surgaku. Tema yang kita angkat pada pagi ini adalah tentang kufu. Kang Ulil tadi sempat nanya Kang Ulil ya? Iya. Buya, tentang masalah kufu yang diartikan, diselewengkan lah istilahnya dalam masyarakat sekarang, Buya, bahwasanya sekufu itu adalah istilah ormas ini harus tetap pada ormas itu. Yang penting asalkan kita tidak bicara tentang masalah akidah-akidah yang sesat ya. Akidah yang sesat sudah ditolak aja, sudah nggak usah banyak pikir. Kan tapi seperti jamaah ini harus dengan jamaah ini, kesalahan ormas ini harus tetap pada ormas pasangannya ormas itu juga. Bagaimana kita menyikapi itu, Bu ya? Nah, itu sebetulnya harus ditinjau dari cara berpikirnya orang awam itu sendiri. Orang awam itu pengen simple ya. Iya. Ada orang awam yang mempertahankan makna kufu agama. Pokoknya anakku harus selamat, itu saja ini. Sehingga kadang-kadang mereka itu menolak ormas lain itu bukan karena ormasnya, karena belum tahu betul apakah ormas itu membawa akidah yang benar atau tidak. Sehingga ada orang yang penting lah, kalau memang saya ormas begini, mohon maaf lo NU ya sudah, masalah NU ya. Padahal orang NU yang liberal juga ada kan. Jadi kadang-kadang maksudnya benar, tapi memang perlu bimbingan apapun bentuknya. Tapi kalau ormasnya itu memang membawa suatu misi akidah yang suka membid'ah-bid'ahkan orang, menyesatkan orang, itu tidak kufu, langsung tidak kufu. Jangan ditolak langsung. Jangankan bukan saja tidak kufu, kalau kita punya anak perempuan jangan dinikahkan dengan dia, itu jelas tidak kufu. Atau kalau Anda seorang laki-laki jangan menikah perempuan yang semacam itu, karena itu adalah akidah yang sesat, itu berbahaya. Jadi barangkali harus ditinjau dari hakikat agama. Hanya karena orang awam itu simple ya, praktis, pengennya itu adalah selamat gitu saja. Tapi tidak tahu bagaimana caranya. Seorang awam tidak bisa diskusi, seorang awam tidak bisa bertanya tentang ilmu. Tapi sudahlah, pokoknya kalau saya sampai saya ormas ini pokoknya. Sampai kadang-kadang gini Bunda, ini mangku musola atau mangku masjid, itu dipikir sudah bagus ya. Yang punya masjid sama punya musola, itu standarnya orang awam itu. Di mana rumahnya? Di rumahnya ada masjidnya, ada musolanya. Atau Pak Haji. Itu sebetulnya standar agama aslinya. Cuman bukan itu dohirnya. Perifer sekali. Betul lah. Cuma karena memang awam, kerjaannya di sawah dan ke pasar, kita maklumi lah. Maka kita buka, wahai para awam, sering komunikasilah dengan orang ngerti, para ustadz dan sebagainya. Sehingga belum tentu orang-orang yang sama satu ormas selamat, ataunya itu lebih kacau. Bisa saja. Tapi maka itu bukan ormas, bukan kufu ya. Kan, tapi ormas itu wadah ya. Partai bukan kufu, tapi itu wadah. Ini jadi yang penting-penting adalah bagaimana agama, pendekatannya kepada Allah, gurunya siapa, pendidikannya di mana. Itu adalah penting sekali agar orang benar di dalam memilih. Dan juga ukurannya tadi adalah wanita. Jadi wanita memilih laki-laki, bukan lelaki memilih wanita. Kalau lelaki memilih wanita itu siapa saja. Misalnya ada seorang laki-laki yang pengen menikah dengan seorang perempuan yang gila pun juga sah. Tidak ada yang mau ya. Ya mereka pengen menolong karena Masya Allah. Ini itu sah-sah saja, tidak ada masalah, tidak ada tuntutan. Tapi kalau ada seorang wanita cerdas, soleh, lalu dinikahkan dengan seorang gila, maka dia berhak menolak. Dan pernikahan itu bisa saja dibatalkan karena tidak kufu ya. Baik sahabat yang masih belum bergabung ya sahabat, boleh bergabung dengan kami. Kita tunggu di via SMS 0813-214-61079 atau baik via telepon 023125225549. Baik Bu ya, sudah ada yang gabung Bu ya. Oh baik, ada yang via telepon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, bisa dikecilin bapak ini radionya? Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Halo Bapak, bisa dikecilkan dulu volume radionya? Pagi hari. Iya, baik, makasih ya sudah. Gimana Pak? Bertanya. Iya, boleh. Iya. Dengan siapa ini, Bapak siapa? Halo? Baik. Terputus Bu ya. Baik, ada sudah masuk via SMS Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Bunda, Kang Ozi dan Kang Olil, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Akhwat di Sumber, Buya. Bolehkah kita memilih calon pendamping hidup dengan menyamakan aliran yang sama? Terima kasih Buya. Mungkin perlu dijelaskan Buya, aliran itu apa maksudnya Buya, mungkin ya Buya. Apakah aliran itu masuk dalam kufu atau bagaimana Buya ya? Mungkin masalah akidah. Dijelaskan ya Buya. Itu yang nomor satu memang. Ya. Aliran itu maksudnya kalau orang awam adalah akidah ya. Akidah. Jadi di sini adalah jangan Anda menikah kecuali dengan orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, sufiyah. Jadi ini adalah hal ini tidak cukup orang mengaku Islam ya. Barangkali Anda seorang ibu mempunyai anak gadis pengen dilamar oleh seseorang, tanyakan dulu agamanya. Kalau dia menjawab agamaku Islam, tidak cukup. Islam apa? Islam macam, Islam gado-gado, Islam macam-macam. Kalau dalam bahasanya Pak Soekarno, Islam sontoloyo ya. Jadi ada Islam apa? Jamnya Islam ahli sunnah wal jamaah. Tidak cukup. Ahli sunnah wal jamaah apa? Sekarang ada ahli sunnah palsu suka nyaci bagi orang tuh. Kan pakaiannya kelihatan. Ahli sunnah. Jadi ini harus kita tanya, ahli sunnah apa? Ibaratnya bukan ditanya lidah, hakikatnya ahli sunnah apa? Jangan ahli sunnah ini ahli sunnah akhir zaman ini. Memang dulu ada ahli sunnah. Ada orang yang hidup di akhir zaman mengatakan paling ahli sunnah, yang lain bukan ahli sunnah. Ini kan orang ngaco. Ini orang ini ya kemarin sore ini orang aneh-aneh ini. Baik, ini ahli sunnah sakit itu. Baik, ahli sunnah yang sesungguhnya ini, ahli sunnah yang sesungguhnya siapa? Asy'ariyah. Pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Maturidi. Jadi ahli Islam tidak cukup. Ada yang mengatakan yang penting kita ini kan Islam. Awas, penjahat akidah itu dengan kalimat itu. Penjahat akidah kalau orang hanya mengatakan yang penting saya Islam, yang penting kan persatuan. Oh tidak, umat sudah bersatu dengan akidah yang jelas Asy'ariyah dari masa ke masa. Ya, Asy'ariyah itu jelas. Asy'ariyah itu manhajnya Abul Hasan Al-Asy'ari abad ke-3, abad ke-4. Tapi itu adalah mengulas dari akidahnya orang yang sebelumnya para sahabat Nabi. Dan itu sudah besar. Tidak ada orang alim dari masa ke masa kecuali Asy'ari. Mulai dari Amirul Mu'minin fil hadis, dan ini akidah sampai hari ini, yaitu akidah yang sering kita dengar Bunda, sifat wujud, qidam, baqo sampai terakhir. Itu adalah ciri akidah Asy'ariyah. Setelah Asy'ariyah, Sufiyah. Karena manhaj pendekatan kepada Allah adalah ahli tasawuf yang benar. Ya, tasawuf yang benar. Nah, ini harus. Jadi kalau ada orang anti tasawuf tidak pantas jadi menantu. Atau ada tasawuf yang salah Bu ya? Oh iya, ada memang. Semua tidak, bukan saja tasawuf. Semua disiplin ilmu pasti ada penjahatnya. Dalam ilmu hadis ada pendusta dalam hadis. Ada dalam akidah ada Ahmadiyah, ada Khawarij, ada ini, ada. Jadi semua dalam fikih ada orang mutasakhil yang entekan fikih. Semua di dalam disiplin ilmu itu pasti ada benalunya. Cuman yang kita pangkas benalunya. Kayak tasawuf itu adalah istimewa, mulia, hebat, dasar. Ada penjahat-penjahatnya, ada, semuanya ada. Cuman yang kita bahas adalah tadi Islam, ini ciri umum ya. Orang Muslim ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah ini jarang diketahui oleh orang awam. Hanya akan tapi perlu kita hadirkan kembali di saat munculnya orang-orang yang ngaku ahli sunnah palsu ini. Dulu tuh sekompak di Indonesia tuh rata-rata orang semua adalah ahli sunnah wal jamaah. Kalau ditanya biarpun Asy'ari, mereka Asy'ari karena di musola kecil-kecil sudah biasa menghafal ya Bunda, sifat wujud, kita baqo muhal. Itu adalah ciri akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Cuman karena sekarang ada muncul ahli fitnah ya, ahli dusta, ahli fitnah, maka perlu diajari orang untuk bertata bahasanya aku adalah Asy'ari. Pernah suatu ketika kita di Jakarta terlajar dari obrolan membongkar akidah sesat. Karena tidak menunjukkan identitas, kami tidak menunjukkan identitas, sehingga pertama kali disebut oleh narasumber itu adalah akidah paling sesat adalah Sufiyah dan Asy'ariyah. Loh yuk, ini kan berarti langsung nantang terang-terangan. Akhirnya langsung berubah dari membongkar akidah yang sesat, akhirnya menjadi membela diri karena akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah harus dibela. Sehingga ya mohon maaf terjadilah satu perbincangan yang kurang adab. Karena semua orang sudah Asy'ari, akhirnya dia sendiri dia sendiri akhirnya tidak didengar sama orang. Bahkan hampir dikeluarkan di majelis. Salahnya sendiri, Anda tidak hati-hati. Jangan dibilang kami yang buat-buat. Oh tidak, semua orang Asy'ari biarpun mereka tidak ngerti Asy'ari,
Kita kembalikan, katanya, ibu hafal enggak dengan ini? Sifat 20 ini hafal. Ibu aman ini Asy'ari. Jadi yang enggak senang dengan ini, Bu, mereka adalah akidah sesat. Selesai. Akhirnya orang dimusuhi dia. Oh, jadi itu enggak benar dong. Iya, itu ya yang sesat. Orang ini yang sesat, langsung kita begitukan karena orang kurang ajar. Baik, ini jadi identitasnya ternyata amat penting. Kemudian sufi. Sufi itu adalah tasawuf. Tasawuf itu ilmu membersihkan hati. Jadi fardu ain bagi kita untuk membersihkan hati. Bagaimana sholat bisa khusyuk, bagaimana kita menjauhkan kedengkian, iri dan sebagainya, dendam. Itu adalah ilmu tasawuf. Baik. Setelah itu adalah madhab, bisa saja Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafiyah, boleh. Nah, aliran itu yang dimaksud adalah itu akidah. Kalau masalah akidah, jadi akidah bukan saja orang Islam. Yang penting agamanya Islam cukup belum. Nah, akidah yang aneh. Baik, ini saja barangkali. Ada tambahan. Jadi itu Bunda, kalau itu maksudnya orang awam benar. Baik. Nah, itu Bunda numpang tanya. Misalnya itu kan untuk orang apa? Silakan kalau ada telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Saya dari Sumber. Iya, baik. Dengan Bapak siapa? Saya mau bertanya. Iya, baik ya. Dan begini, tolong sampaikan kepada Pak narasumber. Iya. Saya Didin. Iya, Bapak Didin ya, gimana Bapak? Ada begini, saya sebagai orang tua. Iya. Ya, sebagai orang tua, saya kurang paham dari agama. Iya. Saya punya anak umur 29. Iya. Perempuan. Iya. Tapi saya itu sudah ditanyakan berapa kali nggak mau. Iya. Akhirnya dia itu sekarang ditanyakan mau sama orang lain. Iya. Tapi kemauan saya itu nggak mau seperti orang-orang itu. Nggak mau. Misalnya kalau belum nikah, jadi nggak mau boleh ketemu sama saya. Tapi saya itu takut pada hukum. Iya. Takut pada hukum Allah. Iya. Pokoknya nggak mau, saya itu sebelum menikah. Tapi saya itu sudah setuju ini. Tapi saya itu nggak mau. Kalau belum nikah saya takut. Tapi akhirnya anak saya itu diamkan saja sama saya. Iya. Sama orang tuanya, pokoknya sama orang tua. Saya mendiamkan. Itu bagaimana solusinya? Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Didin sudah bergabung dengan kami. Baik Bu ya, mungkin langsung dijawab. Tadi Bapak Didin bertanya bahwasanya beliau itu punya seorang anak yang sudah umur 29 tahun. Jadi begini, Bapak Didin, orang tua itu yang cerdas adalah jika punya kemauan itu tidak bisa ditolak oleh sang anak. Itu hebatnya orang tua. Artinya apa? Bisa memaksa dan anak tidak merasa terpaksa. Iya, itu hebat. Karena kecerdasan orang tua. Nah, ini ada hubungannya dengan masalah pendidikan kepada anak. Kalau memang kita menginginkan menantu orang tertentu, kalau kita menginginkan menantu yang baik, dari awal anak kita harus kita cekoi dengan pemahaman yang demikian itu. Mungkin misalnya kita seorang ustadz punya anak perempuan, anak dibalik saja, ada seorang pengusaha, orang kaya raya, kemudian punya seorang anak perempuan, tapi berkeinginan saya pengen menantu seorang yang soleh, ustadz yang bisa membimbing, karena barangkali dengan harta saya bisa manfaat, dia bisa berdakwah, bisa gede dengan dakwah saya. Itu kan keinginan ibu. Iya, keinginan bapak. Anaknya nggak suka. Nah, kalau anaknya nggak suka berantem nih, perang. Iya. Nah, bagaimana seorang ibu atau seorang bapak yang menginginkan yang demikian ini? Kenapa kita contohkan orang kaya ke istri? Sebab orang menduga ustadz itu baik-baik semua ya. Padahal juga belum tentu lah ya. Di sini kan masalah akhlak lain ya. Ini hanya contoh saja. Nah,
kalau ada seorang ustadz, nah ini supaya tidak, kenapa kok contohnya semacam itu? Sebab kalau ada seorang ustadz punya anak perempuan, lalu berangan-angan pengen menantu saudagar kaya, ini pasti keblinger nih, ya kan? Keblinger ya. Biarpun tidak ada apa, tidak masalah. Cuman ini umumnya dibalik, anggap saja ustadz ini memang tempatnya orang baik, biarpun banyak ustadz masuk neraka juga, hati-hati. Husnudon. Tapi seorang ibu ini lihat dari awal sudah ngasih mukaddimah. Tidak. Besok mau kita nikahkan, sekarang ditanya. Tidak. Jadi jauh-jauh hari, mungkin 2 tahun ke depan sering komunikasi, nak, karena Abah Umi ini sudah punya banyak rizki. Sekarang apa sih kenikmatan rizki ini ya? Kita yang dimakan cuma sebegini, tidur kita begini. Kelihatannya kita perlu bimbingan rohaniat. Jadi saya nak suatu ketika kalau kamu menikah, saya pengen tanpa harus ditunjuk orangnya dulu. Kamu mendapatkan suami yang sekarang bakal bisa bimbing, nyenangkan Umi, nyenangkan Abah, soleh, agama soleh, yang ini orangnya belum kebayang. Jadi terus ya ada perbincangan. Ya ingatnya ndak usah lah pakai pedak saudagar ndak apa-apa. Kan bisa kamu manage ekonomi Abah Umi, kan bisa melanjutkan ya. Nanti yang penting kita kan dapat suami, kamu dapat suami yang baik. Ini kan tertanam dari jauh-jauh, Pak. Bapak Didin ya. Ya, setelah itu tertanam pelan-pelan, akhirnya ngerti yang diinginkan oleh orang tua. Mula-mula dia mungkin punya keinginan yang beda, tapi karena kelembutan orang tua, akhirnya dia mencoba menyesuaikan. Baik. Ya. Dengan menyesuaikannya ini, akhirnya pada hari nanti tahun depan, nak, kamu dilamar oleh orang ini gimana, nak? Siapa dia, Pak? Dia anaknya Masya Allah, dia rajin salat, rajin masjid, dia baik, santun dan sebagainya. Karena setahun dia sudah diberi kesempatan untuk berpikir. Secara otomatis kalau pun tidak langsung menerima, dia tidak langsung menolak. Paling tidak dia pengen tahu lebih jauh sesuai tidak dengan yang dokmon Ka'bah saya. Jangan anak tiba-tiba, nak, besok kamu nikah dengan dia orang soleh baik nih. Dia tidak idola sama ustad. Perang sama dia bisa perang nanti. Jadi stres. Jadi sepandai-pandainya orang tua, Pak Didin, adalah bagaimana menjadikan anak itu tidak pernah membantah dan tidak pernah menolak. Ini kecerdasan. Nah, tadi anaknya itu ternyata punya keinginan. Bapak punya prinsip. Prinsipnya apa? Anak saya tidak perlu pacaran, tidak perlu ketemu dulu kan? Iya, yang penting langsung nikah. Baik, itu adalah satu hal yang sangat bagus. Akan tapi sudahkah Bapak memberikan pendidikan kepada anak bahwasanya kemuliaan wanita adalah wanita yang bisa menjaga diri? Iya. Nah, kalau tidak, percuma. Kita tidak ingin undang-undang untuk anak kita hanya di dalam rumah kita. Setelah keluar rumah mereka bisa berbuat semuanya. Dan ini banyak. Ada orang yang keras, ada orang yang tegas. Tegasnya di dalam rumah. Kamu harus begini, harus begitu. Hari ini undang-undang, Dok, tapi hatinya tidak disentuh. Sehingga seorang anak itu patuh kepada orang tuanya selagi masih di rumah. Sehingga ada anaknya seorang ustadz di ibu kota sana. Anak seorang ustadz, kebetulan waktu itu teman kami mau menikah dengan dia, ya kan? Mau menikah dengan dia, dengan anak seorang ustadz besar di ibu kota sana, di Jakarta. Ketemu di sebuah rumah makan. Setelah ketemu di sebuah rumah makan, anaknya ustadz yang mau dipertemukan ikut datang di situ. Lalu didampingi oleh sepupunya. Sepupunya itu adalah seorang yang sudah menikah lagi, suaminya dengan perempuan. Sepupunya itu kerudungnya baru dipasang sambil jalan. Kaget dia. Loh, jadi dipikir ya nggak dilihat ya. Kemudian teman kita tuh melihat, kok sepupunya calon saya itu kok kerudungnya baru dipasang sambil jalan. Keluar dari mobil, kerudung dipegang, itu sambil dipasang sambil jalan begitu. Baru masuk hotel, rupanya kelihatan. Setelah itu dia cari informasi. Gimana? Oh, neneng itu kalau di rumah pakai kerudung, tapi kalau sudah di dalam mobil dilepas, tidak pakai kerudung. Karena di Jakarta tidak tahu. Jadi agamanya hanya di dalam rumah. Anak kiai. Mohon maaf ini. Jadi rupanya orang tuanya hanya mendidik haram, tapi tidak disentuh hatinya. Kita tidak ingin seperti itu. Kalau Bapak menginginkan anak Anda mulia, itu harus dididik. Kalau Anda tidak bisa mendidik, paling minimal ada komunikasi. Baik, putra Anda seorang mulia, insya Allah Anda dapat menantu yang baik. Karena Bapak punya cita-cita, jangan sampai anaknya tadi menikah dengan laki-laki yang tidak baik. Nah, solusinya bagaimana? Bapak hentikan dahulu, buka komunikasi dulu. Jangan dipaksakan dengan calon yang Anda inginkan. Tapi komunikasi dulu dengan putri Anda. Mohon maaf, kalau ada seorang tidak ingin menikah, jangan dipaksa menikah. Kalau ada orang benar-benar tidak ingin menikah, jangan dipaksa menikah. Karena mohon maaf, barangkali ada sesuatu yang ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Ya, mungkin ada, mohon maaf, ada penyakit macam-macam ya. Di dalam PK itu ada disebut namanya ratak.
dan ranak. Ratak itu adalah, mohon maaf Bunda, ada seorang tapi kita tidak menuduh perempuan mana. Artinya ada mungkin seorang laki-laki, kenapa kamu tidak nikah? Sudah, jangan banyak tanya. Kalau mau nikah kan ngomong sendiri. Cuma dipacu saya menikah pahala besar. Kalau tidak mau, mohon maaf, barangkali dia impotensi, ya kan? Seorang wanita mungkin ada tumbuh daging di dalam kemaluan sehingga tidak bisa melayani suami, takut malu dan sebagainya. Atau mungkin dia memang orang sudah mati syahwatnya, tidak pengen. Jadi seorang tua hanya sekedar menyodorkan, Neng, kapan kamu menikah? Tapi jangan dipaksa kamu nikah, bikin malu, bikin ini. Itu juga tidak benar. Jadi komunikasi yang bagus itu. Jadi kalau memang dia butuh, begitu sebaliknya, wahai para bapak, kalau Anda punya putri sudah pengen menikah, jangan ditunda. Ini adalah bermasalah sekali. Karena apa? Kebutuhan yang diinginkan putri kita itu adalah kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada bapak, ibu atau yang lainnya. Harus suaminya yang memenuhi. Ini harus perhatikan. Baik, Anda buka komunikasi dulu kepada putri Anda. Setelah itu insya Allah akan ketemu. Karena Bunda ada tambahan. Kasus Pak Didin ini sebetulnya adalah akibat dari komunikasi yang kurang, kalau saya boleh katakan, tapi sebagai pembelajaran juga untuk para orang tua yang lain, komunikasi yang tidak terjalin sejak awal, Bu ya, dan anak-anak sekalian. Jadi komunikasi terhadap anak kita maupun itu laki atau perempuan itu harus sudah dimulai sejak anak mengenal lawan jenis. Ya, itu sudah mulai kira-kira kelas 6 SD. Anak perempuan sudah tahu senang sama anak laki ini, dan sebaliknya anak laki-laki sudah itu ya, dengan bahasa anak-anak kita memberi wawasan terhadap anak-anak. Nanti masuk usia remaja, ini usia yang paling rawan. Oleh karena itu kemarin ya Kang Ozi, kita bicara tentang peranan agama, Bu ya, dalam kehidupan remaja di RRI, bahwa agama ini adalah salah satu perkembangan pada diri remaja yang penting. Selain perkembangan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan kepribadian, dan perkembangan hubungan sosial, itu juga perkembangan moral. Di sini moral itu yang dimaksud adalah pertama adalah nilai-nilai agama yang didapat oleh anak sejak dini, sejak balik ya, dan nilai-nilai lingkungan itu, aturan-aturan rumah, aturan sekolah dan sebagainya. Nah, ini harus dijalin sejak anak mengenal lawan jenis. Orang tua harus sudah bisa memberikan gambaran kalau berteman itu dengan yang seperti ini. Nah, itu kan diarahkan. Nanti remaja dia udah suka, sudah ada rasa cinta dengan anak laki dan sebaliknya. Itu juga nanti diarahkan. Nah, anak mungkin saja menyenangi anak yang suka naik motor, rambutnya gondrong, idola ya. Anak remaja itu biasanya mengidolakan seseorang. Nah, kita arahkan secara agama, Rasulullah lah idola kita yang figur, paling utama ya, keluarga Rasulullah dan sebagainya, supaya dia mencari orang-orang yang soleh seperti itu. Tapi mungkin tidak berasal dari pondok pesantren, bukan ustadz, mungkin orang-orang ilmuwan juga ada yang soleh ya. Jadi seperti itu ya Pak Didin. Mungkin nanti ini saran saya bisa diberikan wawasan ini kepada anak-anak Pak Didin ya, agar nanti kalau punya anak gitu ya, dari usia balik sudah diarahkan seperti apa sih bertemannya dengan anak laki ini, seperti apa. Oh, kalau dia senang itu anaknya gimana. Jadi kita sebagai orang tua harus memberi wawasan, juga orang tuanya juga harus punya ilmu. Seperti misalnya tadi Pak Didin takut terhadap hukum Allah gitu ya, nggak usah ketemu, dan itu sebenarnya itu tentang ta'aruf ya. Nah, wawasan tentang ta'aruf itu orang tua juga harus tahu gitu ya, supaya nggak salah misalnya gitu. Jadi orang tua juga harus punya wawasan, anak juga harus diberi wawasan sejak dia mengenal lawan jenis. Mungkin dari Bunda seperti itu gitu. Jadi nanti anak bisa jalan sendiri. Ada salahnya sedikit gitu ya, tapi tidak terlalu berat dan tidak terlalu membuat perasaan orang tua dan anak ini menjadi sangat tertekan gitu dalam masalah perjodohan ini. Seperti itu dari Bunda mungkin ya. Baik Bu ya, SMS terakhir Bu ya, disertai dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman di Pleret Bu ya. Katanya wanita itu pengen yang lebih tinggi, baik dari jasmani maupun rohani. Saya jadi merasa minder karena hal tersebut. Bagaimana ya agar rasa minder itu hilang? Terus bagaimana meyakinkan pada orang tua bahwa menikah itu membuka rezeki? Terima kasih Bu ya. Baik, bukan begitu maksudnya. Iya. Salah memahami barangkali dengar, makanya dengar pengajian kalau sepotong-potong bisa. Jadi secara normal ya, sifat
nurani seorang wanita itu menginginkan secara umum suaminya itu punya kelebihan. Mungkin lebih tinggi jasadnya. Jadi kalau bahasa zahir tinggi badan ya. Jadi bisa melihat, kalau digambarkan, senang seorang wanita itu kalau melihat suaminya itu perlu dongak, gagah. Itu artinya menunjukkan bahwasanya ada pengayoman di situ. Itu aja, bukan itu maksudnya. Jadi harus ada yang dibanggakan. Ya mungkin dah suamiku kecil, pendek, tapi sayang bunda. Berarti ada kelebihan itu. Jadi kan semuanya itu tadi, saya cinta kepadamu bang, tapi bingung apa yang aku cintai. Kasihan itu. Jadi mungkin Anda barangkali yang punya fisik kecil, Anda harus gedekan ilmu Anda, ketakwaan Anda, ibadah Anda atau yang lainnya. Harus ada kelebihan sehingga suami istri bisa bangga. Masya Allah, saya itu orangnya teledor. Alhamdulillah suami saya biarpun misalnya kecil, tapi ya Allah telaten bangun malam. Ini ada kelebihan, maksud kami itu kelebihannya ya. Caranya apa biar tidak minder? Anda harus punya tampil beda. Anda harus punya kelebihan. Apa itu? Kesolehan, akhlak yang mulia. Orang bisa melihat kecil tapi lihat akhlaknya. Jangan macam-macam loh. Biarpun kecil tapi berakhlak. Cabai rawit. Itu masihnya. Jadi biar tidak minder itu. Baik, gimana Bunda? Salah tafsir memang tentang tinggi, tapi banyak juga memang keserasian fisik itu memang menjadi masalah gitu dalam dunia modern ini. Memang itu banyak sekali, tapi menurut pengalaman praktek Bunda itu sudah tersingkir pelan-pelan. Itu sudah tidak ada lagi ketika orang itu di luar konteks ustadz, santri dan sebagainya. Ilmu itu sudah menjadi satu titik pandang, bukan keserasian tinggi badan atau sebagainya. Sekarang orang sudah memandang ilmu, sehingga banyak juga dokter yang kecil itu menikah dengan seorang perempuan yang tingginya lebih dari dia, banyak, tidak masalah. Tapi mungkin masih ada lah sisa-sisa yang harus lebih tinggi, perempuannya harus begini, harus enak dilihat. Nah itu pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak penting, nggak penting kalau orang sekarang gitu ya. Siapa namanya Ilman ya. Jadi nggak usah berpikir itu, hilangkan karena raga kita juga akan busuk. Tapi yang kalau itu hanya orang mikir jasad saja, harus ini. Betul kan, Allah juga hanya melihat hati kita ya Bu ya. Fisik kita nggak tinggi. Semua bungkus. Betul. Nanti juga peot, yang tinggi juga peot, lemes gitu. Kalau akhlak iman membawa keselamatan. Gitu itu. Jadi lebih baik ditinggalkan masalah yang seperti itu, sehingga nanti ada argumen lagi, tapi kan nggak enak dikatain orang. Itu orang yang nggak ngerti, tinggal gitu aja bilangnya. Nggak usah didengerin. Terus bagaimana Bu ya meyakinkan pada orang tua bahwa menikah itu membuka rezeki? Baik, sekarang orang tuanya di mana dan kehidupannya seperti apa, pendidikannya, tingkat pendidikannya sampai di mana? Itu kan wawasan orang tua. Kalau orang tuanya lingkungannya adalah lingkungan yang tidak pernah ngaji, ya wajar kalau tidak tahu. Kemudian cara memberitahunya pun beda. Kalau bapaknya lingkungan ngaji, pernah hadir pengajian, cara memberitahukannya bukan Anda titip pesan sama Ustadz tolong sebutkan bahasanya menikah itu begini biar orang tua saya puas, begitu. Anda tidak usah pusing lah. Kebenaran tidak harus Anda ucapkan. Nah, ini kita harus tahu orang tua Anda di mana. Kalau orang tua Anda adalah sudah mengerti tapi nggak paham ya, barangkali perlu disentuh tentang makna keimanan dengan janji Allah, yakunu fuqara yughnihumullah dalam Al-Qur'an. Kalau mereka fakir akan diberi kekayaan oleh Allah. Ini. Jadi kita perlu lihat orang tua Anda sebagai apa. Kalau Anda misalnya orang tua saya di pasar, saya tidak pernah ngaji, ya wajar kalau tidak tahu. Caranya gimana? Ya suruh hadir pengajian sekali. Sekali yang ketiga ini barangkali sudah titip pesan kita kepada ustadz itu untuk menyiapkan ini. Tapi kalau Anda ngomong abah atau enggak abah, kalau orang menikah itu rezekinya tambah banyak. Kamu yang pengen nikah makanya ngomong gitu ya. Tahu setelah menikah sudah aku bilang belum waktunya nikah, kamu mana duit tidak tambah-tambah, masih minta terus kepada bapak. Ini bisa bermasalah. Jadi ternyata yang harus mengingatkan mungkin orang lain, bukan Anda yang bersangkutan. Gini loh ya, kalau Anda punya maksud, bertawasullah, maksudnya melalui perantara. Kalau Anda yang menyebutkan, Anda akan tertuduh. Ini. Jadi menyampaikan oleh orang lain. Jadi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa caranya Rasulullah, utusan. Baik Bu ya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 7:04, berarti keberadaan kita sudah usai Bu ya, Bunda ya. Kesempatan kita yang datang insyaallah minggu depan tepat waktu jam 3:30.
Insya Allah setengah 7 ya. Setengah 6 sampai pukul 7 Bu ya. Baik Bu ya, ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami keserasian di dalam hidup berumah tangga ya Allah. Amin. Suami yang menghargai istri, istri menghargai suami, suami mencintai istri, istri mencintai suami ya Allah. Yang belum menikah, mudahkanlah mereka untuk mendapatkan pasangan yang serasi di hadapan-Mu ya Allah. Serasi menurut-Mu ya Allah. Serasi dalam menggapai keridhaan-Mu ya Allah. Amin. Serasi di dalam memasuki surga-Mu ya Allah. Amin. Serasi dalam mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan urusan mereka semua. Amin. Dan berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Yang soleh-soleh ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah orang-orang yang bakal menjadikan sebab keselamatan kami. Kirimkan kepada kami orang-orang baik. Kirimkan kepada kami suami yang baik. Amin. Kirimkan kepada kami istri yang baik. Amin. Kirimkan kepada kami Allah menantu yang baik. Amin. Yang bisa menjadikan sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Kebaikan anak-anak kami. Dan kirimkan kepada kami cucu-cucu yang baik. Kirimkan kepada kami teman-teman yang baik. Kirimkan kepada kami besan-besan yang baik. Amin. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pernikahan kami dan yang akan ditempuh oleh saudara-saudari kami pernikahan yang menjadikan sebab kekasih-Mu Nabi Muhammad semakin ridho, semakin cinta ya Allah. Dan berikan kami ya Allah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat serta taat kepadamu ya Allah. Di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kelak cabutlah nyawa kami dalam keadaan Engkau ridho pada kami. Kami beribadah ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Amin. Khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih Buya, terima kasih Bunda dan juga Kang Ulil yang sudah menyempatkan waktunya untuk menemani sahabatku semuanya. Baik sahabat, bagi sahabatku yang belum terbaca SMS-nya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Insya Allah kita sambung di minggu depan di acara yang sama. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya, kami Ozi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.